Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Atibar Saputra dari kelompok 10 dengan NIM 19404148 PT 08053 dari asisten pendamping Layasa Madura Jati. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melaporkan atau mempresentasikan mengenai laporan kegiatan mini project acara 3 penanaman dan juga pemupukan praktikum manajemen pastura 2021. Pada mini project kali ini mengenai penanaman merupakan kegiatan menanam benih atau bibit yang dilakukan pada media tanam atau lahan tertentu. Penanaman dilakukan untuk mendapatkan pertumbuhan optimal untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Wagiman 2016. Pupuk sendiri dapat didefinisikan sebagai bahan yang berasal dari organisme atau bahan kimia yang memiliki fungsi dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman. Rosadi 2015. Kemudian pemupukan merupakan suatu kegiatan memberikan pupuk ke tanaman dengan tujuan untuk memperbaiki unsur hara di dalam tanah yang hilang dan juga memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman agar produktivitasnya dapat meningkat. Mansur et al. 2021. Kemudian untuk fungsi pemupukan sendiri terhadap tanaman itu berfungsi untuk melengkapi unsur hara secara alami di dalam tanah. Selain itu juga untuk memperbaiki dan juga mempertahankan kondisi tanah agar pertumbuhan tanaman dapat tercapai secara maksimal. Mansur et al. 2021. Kemudian untuk tujuan Muni Project pada kali ini itu yaitu untuk mengetahui tahapan proses penanaman dan juga pemupukan. Kemudian untuk mengetahui pengaruh dari pemberian dosis pupuk kandang terhadap produktivitas tanaman. Kemudian alat dan bahan yang digunakan, untuk alat sendiri itu adalah polybag yang digunakan sebagai wadah media tanam, kemudian cetok untuk memudahkan dalam mengambil tanah, kemudian gayung digunakan dalam proses penyiraman atau pengairan, kemudian penggaris digunakan untuk pengukuran pada setiap minggu. Kemudian timbangan ini digunakan untuk menimbang pupuk yang nantinya akan dibedakan dosisnya. Selanjutnya bahan yang digunakan adalah biji jagung, kemudian air yang digunakan untuk penyiraman, pupuk kandang sapi yang digunakan sebagai pupuk organik nantinya, kemudian tanah digunakan sebagai media tanam. Kemudian pada kegiatan praktikum kali ini yang pertama adalah pemilihan tanaman. Pada video project kali ini saya memilih jagung Gimes yang mana dia termasuk ke dalam kingdom plantae dan juga termasuk dalam spesies Gimes. Kemudian untuk media yang digunakan dalam video project kali ini yaitu adalah tanah, di mana tingginya itu 3/4 dari volume polybag. Kemudian pada proses transplantasi itu dilakukan pembenahan biji atau penanaman biji dengan membuat lubang sedalam 2 ruas jari telunjuk yang kemudian biji dimasukkan dan juga ditanam atau ditutup dengan tanah. Kemudian selanjutnya adalah proses pemeliharaan. Pada proses pemeliharaan ini dilakukan dengan pengairan dan juga penyiangan. Pengairan dilakukan penyiraman setiap pagi dan sore setiap harinya. Kemudian penyiangan ini dilakukan dengan pencabutan rumput-rumput liar atau gulma yang terdapat di sekitar tanaman. Kemudian yang selanjutnya adalah pengukuran parameter. Nah, pada pengukuran parameter ini dilakukan pada parameter tinggi tanaman, jumlah daun, dan juga luas daun setiap seminggu sekali selama 4 minggu. Kemudian pemupukan itu dilakukan pada minggu kedua dengan perlakuan perbedaan dosis pada mini project saya dengan P1 sebanyak 150 gram per polybag dan juga P2 sebanyak 300 gram per polybag. Di mana kegiatan praktikum terakhir itu dilakukan pemanenan. Pemanenan ini dilakukan dengan cara mencabut tanaman dengan hati-hati, kemudian diamati bagian akarnya apakah terdapat nodul atau tidak. Nah, pada mini project saya ini tidak terdapat nodul karena memang jagung merupakan rumputan. Kemudian ini adalah hasil dan pembahasan yang saya dapatkan. Bisa dilihat sebagai berikut. Oke, saya next. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, secara rinci tinggi rata-rata polybag 1 itu sebelum dilakukan pemupukan lebih tinggi dibandingkan dengan polybag 2. Namun setelah pemupukan di minggu kedua, tinggi tanaman polybag 2 lebih tinggi daripada tinggi tanaman polybag 1. Kemudian untuk jumlah daun rata-rata tanaman polybag 2 lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi tanaman polybag 1, kecuali pada minggu kedua. Kemudian pada luas daun rata-rata polybag 1 lebih besar daripada polybag 2 sebelum dilakukan pemupukan. Namun setelah dilakukan pemupukan, luas daun polybag 2 lebih besar dari polybag 1. Kemudian pupuk yang digunakan dalam mini project acara penanaman dan pemupukan yaitu pupuk kandang sapi, di mana metode pemberian pupuk ini dinamakan metode broadcasting atau pemupukan dilakukan dengan cara menyebar pupuk kandang secara merata pada media tanam. Mansur et al. Menyatakan bahwa metode pemupukan broadcasting ini dilakukan menyebarkan pupuk secara merata pada media tanam yang digunakan.
Kemudian pada kandungan nutrien unsur hara pada pupuk kandang sapi diantaranya yaitu sebagai berikut: nitrogen 2,33%, B20 0,61%, K20 1,58%, Ca 0,4%, magnesium 0,33%, Mn 179 ppm, dan juga zinc 70,5 ppm, Andayani dan Sarido 2013. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi dari efek pemberian pupuk terhadap produktivitas tanaman itu diantara adalah jenis pupuk, dosis pupuk, metode pemupukan, dan juga waktu pemupukan. Setiono dan juga Aswarta 2020 menyatakan bahwa perbedaan dosis pupuk itu akan berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan juga diameter batang, serta berat bersih tongkol per tanaman. Kemudian Mariam et al. Juga menambahkan bahwa perbedaan jenis pupuk organik berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan juga hasil panen nantinya. Seperti itu. Kemudian kesimpulan yang saya dapatkan dari praktikum ini yaitu untuk tahapan proses penanaman dan juga pemupukan yaitu dimulai dari persiapan alat dan bahan, kemudian media tanam, dan juga dilakukan kegiatan transportasi, kemudian pemeliharaan yang dilakukan dengan pengairan dan juga penyiangan, kemudian dilakukan pengukuran setiap seminggu selama 4 minggu, kemudian dilakukan pemupukan, dan juga terakhir dilakukan pemanenan. Kemudian pemberian dosis pupuk yang berbeda pada tanaman berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan juga luas daun, terutama pada pupuk kandang sapi yang saya gunakan. Kemudian inilah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun laporan mini project acara 3 sebagai berikut. Oke, ini selanjutnya adalah lampiran yang mana ini adalah jurnal yang saya pakai dalam acuan berikan dosis perbedaan pupuk kandang sapi sebagai berikut. Kemudian ini adalah footage dari penugasan mini project acara 3, bisa dilihat. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.